Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan pajak, selamat datang di Nyeblak Nyerocos bareng soal pajak. Bersama saya Rita, asisten penyuluh pajak KPP Pratama Tasikmalaya. Oke, di nyeblak level 1 kali ini kita akan membahas NIK menjadi NPWP. Tapi sebelumnya saya nggak sendiri nih, ada rekan saya Pak Daniel Indrayana, asisten penyuluh pajak juga di KPP Pratama Tasikmalaya. Apa kabar Pak? Selamat datang kawan pajak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat, Baik, alhamdulillah. Jadi kawan pajak semua, sebelum kita memulai nyeblak level 1 kali ini, mungkin kawan pajak bertanya-tanya ya, apa sih ada nyeblak di sini? Kira-kira kita mau ngapain sih? Mau jualan seblak atau mau review seblak? Enggak ya kawan pajak. Jadi asal usul nyeblak kali ini kita tuh karena kami asisten penyuluh pajak di KPP Tasikmalaya itu berpikir ya, apa sih ya kira-kira yang cocok untuk nama podcast kita, dan tercetuslah yaitu Nyeblak ya Pak. Biasanya kan orang Sunda begitu ya. Ya, nah Khususnya apalagi orang Tasik ya. Ya, apalagi suka, pas banget suka tuh. nyingkat-nyingkat gitu kan. Ya pas banget kita kan lagi di KPP Tasikmalaya ya Pak. Cari ide nih gimana cara. Oh, ada nih nyeblak. Ya, jadi tercetuslah Nyeblak, yaitu nyerocos bareng soal pajak. Jadi gitu ya kawan pajak semua, biar kawan pajak nggak bingung nih apaan sih nyeblak, jualan seblak apa. Oke, langsung saja ke pembahasan kita mengenai NIK menjadi NPWP. Jadi kan belakangan ini kan banyak ya Pak artikel-artikel berita yang membahas apa sih NIK jadi NPWP. Tentunya juga kawan pajak bisa menimbulkan rasa ingin tahu. Aku kan udah punya NPWP, tapi kenapa jadi NIK? Terus yang belum punya NPWP tapi udah 17 tahun kan punya NIK ya Pak. Ya. Nah, bisa jadi kan pajak, jangan-jangan aku kena pajak. Tenang kan pajak semua, di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Oke Pak, kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi NIK jadi NPWP? Baik Mbak Rita, soal NIK menjadi NPWP itu kan sebetulnya sudah sejak dari awal tahun ya, agak ramai. Mungkin dari tahun kemarin sudah agak ramai akan bagaimana nanti kalau NIK jadi NPWP, jangan-jangan nanti bayi juga sudah masih kecil, masih bayi sudah dikenain pajak katanya kan begitu ya. Nah, baiklah kawan pajak, sebetulnya apa yang berkembang di masyarakat, di media massa atau di media sosial gitu ya, sebetulnya itu ada aturannya, ada acuannya ya. Kita lihat bahwa pada tahun 2021 kemarin sudah terbit sebuah undang-undang, namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana undang-undang ini mengharmonisasi beberapa peraturan-peraturan di bidang perpajakan, dari mulai ketentuan umum perpajakan, pajak pertambahan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada PPS ya. Iya, yang kita udah melewati PPS ya Pak. Ada PPS, kemudian ada pajak karbon, ada ketentuan di bidang bea cukai gitu ya. Iya. Nah, salah satu hal yang sekarang kita bahas yaitu tentang perubahan NPWP, di mana NPWP ini nanti berdasarkan undang-undang tadi ya, undang-undang HPP, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian. NPWP yang krusial yang berkembang di masyarakat itu adalah perubahan NPWP khusus untuk orang pribadi, di mana di dalamnya itu nanti NPWP orang pribadi akan diganti dengan NIK. NIK ini kan nomor identitas kependudukan ya. Itu kan sudah sangat terkenal, sudah sangat familiar masyarakat ya Pak. sangat familiar. Karena NIK ini kan tercantum di KTP ya, berita ya, sehingga orang-orang itu sudah lebih mudah. Nah, kaitannya dengan NPWP, maka dengan adanya undang-undang HPP itu akan diatur NPWP khusus untuk orang pribadi itu nanti akan menggunakan NIK, sehingga nanti wajib pajak atau masyarakat tidak perlu
bingung lagi mengingat-ingat nomor NPP-nya berapa gitu ya. Iya, benar. Sudah pasti akan sama dengan nomor yang tercantum di KTP-nya gitu ya Mbak Rita ya. Iya. Nah, kawan pajak, salah satu aturan atau acuan NPWP di mana di dalamnya terkandung NIK itu telah lahir sebuah peraturan Menteri Keuangan, tepatnya peraturan Menteri Keuangan nomor 112 garis miring PMK 03 garis miring 2022, di mana di dalamnya secara apa ya, sekilas gitu ya, secara sekilas dalamnya diatur bahwa mulai 14 Juli tahun 2022 itu akan dilakukan pemberlakuan NPWP 16 digit. NPWP 16 digit ini kan tidak terpaku pada NPWP khusus untuk orang pribadi ya, orang pajak. Ada NPWP untuk wajib pajak badan, ada NPWP untuk instansi pemerintah, kemudian ada NPWP untuk wajib pajak cabang ya, termasuk NPWP orang pribadi di dalamnya. Nah, dengan adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022, semua wajib pajak yang tadi kita sebutkan tadi itu semuanya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan penggunaan NPWP-nya. Begitu Mbak Rita ya? Ya, jadi boleh nggak saya jelaskan lagi nih? nanti Pak, tunggu ya sedikit-sedikit ya kawan pajak. Jadi dari jawaban Pak Daniel tadi, yaitu pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun lalu ya Pak, yang kemudian dibuat PMK-nya, PMK 112 tahun ini. Nah, pemerintah kan bikin PMK ya Pak, pasti itu kan ada tujuannya ya, masa bikin-bikin aja nggak bertujuan. Nah, kira-kira apa sih Pak tujuan dari PMK 112 tentang penerapan NIK menjadi NPWP itu? Baik Mbak Rita, kawan pajak, memang betul ya, setiap peraturan yang dikeluarkan itu harus memiliki tujuan ya, baik di dalam baik undang-undang ataupun peraturan di bawahnya semua juga memiliki tujuan. Nah, PMK 112 ini sudah barang tentu memiliki tujuan kan. Nah, salah satunya adalah untuk memberikan kesederhanaan, memberikan kemudahan kepada masyarakat wajib pajak di dalam penggunaan NPWP yang lebih sederhana dan lebih mudah diingat gitu kan. Kalau dalam bahasa yang rada resmi mah itu mungkin memberikan keadilan, memberikan kemudahan gitu kan ya. Tapi dalam prakteknya yang jelas masyarakat itu ingin supaya penggunaan NPWP itu simpel, sederhana, praktis gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di kita itu secara nasional dari pemerintah itu sudah ditentukan akan bukan sudah ditentukan ya, sudah diwacanakan ya, sudah dicanangkan akan adanya sebuah identitas yang unik ya, single identity gitu ya, sehingga nanti akan terbentuklah sebuah kesatuan data gitu ya. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP juga salah satu tujuannya adalah untuk menuju ke sana. Sehingga nanti masyarakat pada saat membutuhkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh pemerintah dari berbagai aspek gitu ya. Katakanlah di bidang pajak, di bidang perizinan gitu ya, atau di bidang lainnya. Nah, itu nanti akan menggunakan satu identitas yang sama gitu. Nah, dengan adanya identitas yang sama, maka masyarakat akan mudah gitu kan. Hanya satu yang diingat. Kalau misal kita punya password banyak, contohnya Mbak Rita ya. Kalau password banyak nih, kita pusing gitu ya. Liar ya Pak. Pusing liar, kadang-kadang lupa. Kalau sudah lupa password, ya udahlah, susah kesananya gitu ya. Nah, demikian juga dengan single identity seperti NIK ini gitu ya. Nah, kita sebagai pelaksana pengelolaan pajak mempunyai ide, mempunyai inisiatif bagaimana kita menuju ke arah sana, memberikan kemudahan ke masyarakat menggunakan satu single identity saja, termasuk di pajak gitu ya. Nah, lahirlah PMK 112. Begitu ya Mbak Rita ya. Jadi dari pemaparan Pak Daniel tadi ya, kita bisa mengambil sedikit kesimpulan ya
keadilan ya Pak, sama kesetaraan, dan kita mendukung juga satu data ya Pak, Betul. satu identitas kedepannya di Indonesia. Jadi kita tadi kan udah dibahas juga sama Pak Denda, jadi kita nggak usah bingung-bingung tuh ngapalin NPWP berapa, terus kalau mau ditanya NPWP-nya berapa kan terus nyari tuh buka-buka dompet dulu atau cari-cari ternyata hilang. Nah kalau dengan NIK kan nggak mungkin ya, KTP kan penting ya, jadi nggak bakalan kawan pajak semua mungkin kehilangan. Terus mungkin juga kawan pajak udah hafal ya kalau NIK aja, jadinya nanti kedepannya nggak usah repot-repot mengingat nomor-nomor ya Pak, karena menggunakan satu identitas. Mbak Rita, Ya, NIK gimana, itu Pak? NIK itu singkatannya nomor induk kependudukan atau nomor identitas kependudukan yang betul Teh? Nomor induk kependudukan Oh, Pak. dikira selama ini saya mikirnya itu nomor identitas kependudukan. Induk Pak. Nomor induk Iya, kependudukan. benar. Salah Ya, juga Pak. saya ya. Oke ya, tadi kan PMK 112 dimulainya kan per 14 Juli ya Pak, Betul, 2022. Nah berarti penerapan NIK NPWP-nya udah berlaku Pak? Sekarang kan bulan Desember ya. Ya udah Bulan kelewat Desember. Sementara PMK ini meminta untuk dilaksanakan penggunaan NPP dengan dengan formula baru ya. Ya. Dengan formula baru itu 14 Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah 5 bulan Mbak Rita ya. Sudah 5 bulan, sudah cukup lama. Oh ya kawan pajak, ini informasi saja bahwa sebetulnya sejak berlakunya PMK 112 di kita itu ada aplikasi yang bisa yang bisa dibuka oleh kawan pajak, bisa diakses di akun DJP online kawan pajak. Nah di situ bisa dilakukan pemutakhiran data profil wajib pajak. Jadi kalau kawan pajak itu belum melakukan pemutakhiran data di DJP online di menu profil, itu sebetulnya sudah ketinggalan mereka ya. Udah kelewat kan pajak karena Kelewat, udah bisa udah. dimulai per Iya. 14 Juli ya, udah Sebetulnya mau. sudah banyak yang melakukan updating Iya. gitu. Nah, tinggal kawan pajak silahkan melakukan updating sampai dari mulai sekarang sampai kapan? Nah, ini ada batas waktunya, Mbak Rita. Oh iya, jadi Ada harus batas diperhatikan waktunya. ya Pak. Tolong perhatikan nih. Yang saya dengar batas waktunya itu sampai dengan tanggal 31 Maret tahun depan. Tahun Tahun 2023. Iya. Nah, ini masih ada waktu nih, kurang lebih 3 bulan lagi ya. Iya. 3 bulan lagi. Kalau dilihat dari tahun ini 1 tahun lagi. Iya. Ya kan sekarang 2022. Iya. Nanti 23 setahun. Padahal tinggal menghitung hari ya Pak. Iya, kalau dilihat tinggal 3 bulan lagi lah. Iya. Ngomong-ngomong jatuh temponya sama ya Pak kayak pelaporan SPT tahunan. Oh iya ya, betul ya. Iya. Oh iya, kawan pajak yang sudah ber-NPWP kan wajib lapor SPT tahunan setiap tahunnya ya. Iya. Dimana ada jangka waktunya dari awal tahun sampai dengan akhir bulan Maret. Ini sama-sama 31 Maret ya. Iya, Mbak Rita. jadi Oh, sekaligus pengingat pas juga kawan ya. pajak Iya. semua ya untuk Betul, lapor betul, SPT betul. tahunan sekaligus pemutakhiran kan laporan SPT tahunan itu di DJP online juga Pak. Jadi bisa sekalian buka lapor pemutakhiran. Betul. Oke. Siap. Nah kan tadi kan maksimal 31 Maret ya dengar-dengar, terus juga udah berlaku per 14 Juli. Nah untuk NPWP yang 15 digit sendiri nasibnya gimana tuh Pak? NPP itu dari mulai 14 Juli 2022 sampai dengan nanti ya 31 Desember 2023, NPP lama masih berlaku. NPP yang 15 digit itu masih berlaku. Tapi kawan pajak yang sudah diaktifasi NIK-nya menjadi NPP dengan cara updating gitu ya, dengan cara updating di DJP online itu juga berlaku. Jadi dalam kurun waktu Juli 22 sampai dengan Desember 2023 ada 2 pilihan kawan pajak, boleh menggunakan NPP lama yang 15 digit, boleh juga menggunakan NPP baru yang 16 digit ya, yang NIK gitu. Nah itu sebuah keleluasaan saya kira ya Mbak Rita ya bagi kawan pajak di dalam menyampaikan atau melaksanakan kewajiban perpajakan lebih mudah gitu ya. Dan kalau lihat sekarang kewajiban perpajakan itu sudah banyak yang dilakukan secara elektronik ya, secara digital, secara online. Jadi itu lebih memberikan kemudahan lagi kepada masyarakat, kepada kawan pajak sekalian.
Mungkin begitu ya, Mbak Rita ya. Oke Pak, tadi kan per 14 Juli sebenarnya udah bisa digunakan ya asal udah dimutakhirkan. Nah, kalau untuk kawan pajak sendiri yang baru-baru ini nih daftar NPWP, apakah itu langsung otomatis pakai NIK atau masih dapat Oh Pak iya, iya, yang iya. 15 Ya. digitnya? Bagi kawan pajak yang NPWP-nya terdaftar sudah lama ya, itu eh, harus dilakukan aktivasi NIK menjadi NPWP. Tapi bagi kawan pajak yang belum punya NPWP kemudian daftar, nah pada saat daftar itu, daftarnya sekarang ya, sekarang sampai dengan nanti 31 Desember 2023. Nah kalau daftarnya itu dalam kurun waktu itu, maka akan diberikan dua NPWP. Yang pertama NPWP 15 digit yang akan di-generate ya by system di aplikasi Direktorat Pajak. Kemudian akan diaktifasi juga NIK-nya menjadi NPWP gitu. Jadi otomatis ya pada saat kawan pajak daftar akan mendapat dua NPWP, NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Gitu ya, Arita. Jadi langsung dapat dua ya Pak? Langsung dapat dua. Nah kalau berlakunya benar-benar nih Pak, NIK jadi NPWP itu per kapan Pak? Nah, NIK menjadi NPWP atau NPWP format baru ya, yang 16 digit itu nanti akan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Sementara NPWP lama itu sejak 1 Januari itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, selanjutnya tinggal kawan pajak bagaimana melakukan atau memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan aktivasi secara mandiri ya. Melakukan aktivasi NIK secara mandiri di akun DJP online kawan pajak. Kalau kawan pajak ternyata belum punya akun DJP online, gampang, kawan pajak tinggal datang ke kantor pajak, minta namanya kode EVIN ya, mengajukan permohonan aktivasi kode EVIN. Nah, kalau sudah punya kode EVIN, silakan melakukan registrasi di akun DJP online. Alamatnya gampang, alamatnya ada di djponline.pajak.go.id. Nah, di alamat itu silahkan kawan pajak melakukan registrasi. Gampang kok. Jadi gitu ya kawan pajak, penerapan NIK menjadi NPWP atau NPWP 16 digit ini berlaku mulai 1 Januari 2024. Nah berarti kalau saya merangkum sedikit ya kesimpulannya sekarang kita lagi di masa transisi ya Pak, masa perpindahannya belum 100% penerapan NIK jadi NPWP. Di sini Bapak udah pemutakhiran belum Pak? Udah validasi NIK belum? Oh sudah. Sudah. Oh sudah. Panutan ya Pak Daniel ini. Jadi kawan pajak jangan lupa segera melakukan pemutakhiran NIK ya di DJP online. Kalau tadi belum punya akun DJP online, segera menghubungi KPP Tasikmalaya mungkin untuk meminta nomor EVIN yang digunakan untuk registrasi DJP online-nya. Nanti gimana kata orang gitu ya? Apa kata dunia ya Pak? Apa kata dunia hari ini orang pajak belum aktivasi NIK jadi NPWP gitu kan? Gitu. Baik. Oke Pak, di sini kan kalau untuk NPWP sebenarnya kan nggak cuma NPWP pribadi ya. Tadi kan Bapak udah bahas ya, nggak cuma untuk NPWP saya lupa. Orang pribadi. Nah, gimana nih Pak kalau kawan pajak semua tuh ternyata punya NPWP badan baik bentuk CV, PT atau mungkin yayasan, sekolah, atau kan ada juga NPWP instansi pemerintah Pak. Nah itu diberlakukan sama, tapi kan nggak punya NIK ya Pak kalau badan mah. Nah itu gimana Pak kurang kira-kira? Baik Barita, kita kawan pajak kita lanjutkan pembicaraan tentang NPWP 16 digit selain yang orang pribadi ya. Kan tadi saya sebutkan ada NPWP badan, ada NPWP instansi pemerintah, ada NPWP cabang kan. Nah, selain NPWP orang pribadi, NPWP-nya itu nanti akan dilakukan penyesuaian menjadi 16 digit. Bagaimana caranya? Caranya gampang kawan pajak. Tinggal menambahkan angka 0 di awal. Ya, tinggal menambahkan angka 0 di awal NPWP. NPWP ini kan 15 digit ya. NPWP ini 15 digit. Nah, bagi wajib pajak badan, kemudian wajib pajak instansi pemerintah, itu tinggal menambahkan angka 0 di awal NPWP-nya. Misal ya, NPWP yang 15 digit itu asalnya 01
1234567425000 misal gitu ya. Nah tinggal ditambahkan saja 0 di awal menjadi 001123456742500. Jadi formulanya seperti itu kawan pajak. Kemudian bagaimana nih wajib pajak badan, apakah harus melakukan updating juga seperti yang orang pribadi gitu ya? Nah dalam prakteknya nanti kawan pajak yang memiliki NPWP badan ya, NPWP badan, kemudian kawan pajak yang ada di instansi pemerintah gitu ya, kemudian yang memiliki NPWP cabang, tidak perlu khawatir bahwa nanti penyesuaian NPWP dari NPWP lama ke NPWP baru itu akan dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga pada waktunya nanti mulai 1 Januari 2024 kawan pajak itu tinggal menerima NPWP yang sudah jadi, NPWP dengan formula baru 16 digit yang sudah jadi, sudah ditentukan, sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau ingin informasi lebih lanjut, nanti sebelum 1 Januari 2024 kawan pajak tinggal datang sajalah ke kantor pajak dimanapun berada, tinggal menanyakan, Pak NPWP yang baru dengan format baru bagaimana? Nah, insya Allah nanti akan diberikan informasi yang sejelas-jelasnya tentang NPWP formula baru. Nah kawan pajak, ada yang saya lupa, bahwa kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan updating kemudian sudah lewat 1 Januari 2024 itu kan NPWP lamanya nanti tidak akan berlaku ya, tidak akan berlaku. Nah kawan pajak pada saat akan menggunakan NPWP pasti akan kebingungan ya, mau tidak mau pada saat itu kawan pajak harus ngurus dulu ke kantor pajak. Makanya daripada nanti ngurus kantor pajak, mending sekarang datang ngurus kantor pajak menyelesaikan itu gitu ya. Nah kemudian lanjut yang lain, NPWP wajib pajak badan instansi pemerintah itu akan diberikan 0 di awal ya. Nah yang ketiga NPWP cabang. NPWP cabang ini nantinya akan berbeda dengan NPWP yang sekarang berlaku kawan pajak. Kalau yang sekarang berlaku kan NPWP cabang itu adalah NPWP induknya, kemudian yang akhir ya, 9 digit pertama ya, itu sama dengan NPWP induknya. Di belakangnya akan diberi inisial yang berurutan, misal nomor 1, nomor 2 gitu kan ya. Nah, nanti pada saat NPWP dengan formula baru itu diberlakukan untuk wajib pajak cabang itu tidak akan diberikan seperti itu lagi, tapi akan diberikan nomor yang unik. Kalau dilihat di PMK 112 namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Kalau kita singkat, orang Sunda masuk resep nyingkatnya. Nomor identitas tempat kegiatan usaha, disingkat NITKU gitu ya. Nah, jadi untuk wajib pajak cabang nanti akan diberikan NITKU secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi wajib pajak cabang nanti itu akan tidak perlu capek-capek lah, tinggal nunggu pada saatnya akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi dari pemaparan Pak Daniel tadi ya, itu kawan pajak harus segera melakukan validasi atau aktivasi NIK-nya di DJP online supaya nanti nggak repot ya Pak di depan. Terus sekarang santai-santai tapi nanti kedepannya pas mau pakai ternyata nggak bisa, mau nggak mau kan tetap harus ngurus. Nah alangkah lebih baiknya mulai sekarang disegerakan ya Pak untuk validasi atau aktivasi NIK-nya. Nah tadi juga kan Pak Daniel menjelaskan tentang aturan untuk selain NPWP orang pribadi ya Pak. Itu tadi ada NPWP badan menambah angka 0 di depan NPWP yang 15 digitnya, terus instansi pemerintah pun seperti itu ya Pak perlakuannya. Nah ini ada yang baru nih kawan pajak, dari NPWP cabang nanti akan diberikan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha. Di kita juga hal yang baru ya Pak NITKU itu ya. Nanti kawan pajak intinya kayak terima beres aja, nanti saatnya kawan pajak menerima pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
Oke, sampai sini mungkin kawan pajak sudah ada ya gambaran tambahan informasi atau pengetahuan mengenai PMK 112. Jadi kawan pajak merangkum pembicaraan, merangkum penjelasan Pak Daniel tadi, NIK menjadi NPWP itu sudah dimulai sejak 14 Juli 2022. Nah, kawan pajak yang belum melakukan pemutakhiran atau validasi NIK bisa segera melakukannya secara mandiri di DJP online. Jika kawan pajak mengalami kesulitan, silakan menghubungi KPP terdaftar atau bisa melalui kring pajak di 1500-200. Baik kawan pajak, sampailah kita di ujung podcast level 1 ini Pak. Alhamdulillah nggak kerasa ya kita nyerocos, bener-bener nyerocos nih ya. Nyeblak level 1 ya. Nyeblak level 1, nyerocos bareng soal pajak bener-bener. Oke kawan pajak, sehah cenah. Oke kawan pajak, terima kasih atas perhatiannya. Kami berdua mohon maaf ya Pak kalau ada kesalahan. Ya, betul. Kami undur diri. Sampai jumpa di Nyeblak level 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.